Nah tujuannya apa sih? Fitnah pesantren sarang teroris supaya orang tua nggak berani masukin anak ke pondok pesantren. Dan itu terjadi saudara. Beberapa tahun yang lalu karena gencar ada fitnah tersebut, banyak orang tua nggak jadi masukkan anak ke pondok pesantren. Bahkan anak sudah di pondok pesantren ditarik lagi. Saudara, sampai begitu fitnah. Nah ini nggak boleh terulang lagi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Yang kedua, apa mereka bilang? Jangan masuk pesantren, nanti gila. Gila, kenapa gila? Itu di pesantren ada pelajaran nahwu, itu susah, itu bikin gila orang itu. Kacau tidak? Kacau tidak? Pelajaran nahwu ada nahwu, sorof ada sorof, betul ada. Nih Kiai Fahru nih, udah 30-40 tahun lebih belajar nahwu, nggak gila-gila. Betul? Betul? Nih saya punya mantu nih, belajar nahwu sampai ke Mesir, nih belajar nahwu sampai ke Yaman. Gila gak? Enggak saudara. Jadi dibohongi. Pelajaran nahwu itu saudara, begitu juga pelajaran sharaf, nggak ada yang bikin gila. Sudah 1000 tahun lebih ulama-ulama kita mempelajari nahwu, semakin tahu nahwu semakin pintar, semakin cerdas, semakin cemerlang, nggak ada yang gila. Betul? Takbir. Nah, jadi kasih tahu tuh, kalau lagi pada libur sekolah, pulang atau alumni lulus, kasih tahu masyarakat, nggak ada belajar nahwu gila. Saya belajar nahwu belasan tahun nggak apa-apa, malah otak saya diasah makin bagus. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ada lagi fitnah ketiga, ini yang paling gawat. Ini yang paling gawat nih, banyak santri terpengaruh. Mau tahu gak? Ayo jawab, mau tahu gak? Kapan? Sekarang lagi. Lanjut. Sudah tengah malam gak apa-apa? Betul. Ini yang ketiga nih fitnahnya, apa dia bilang? Santri-santri, kesian Anda. Pesantren itu kan tempat anak buangan. Pesantren tempat anak buangan. Karena orang tua udah nggak sayang, nggak mau tahu, pegel sama santri, dilempar lagi ke pondok pesantren. Ayo, ada gak yang ngomong begitu? Ayo, ayo. Ada gak yang merasa dibuang? Masya Allah, kurang ajar saudara. Bohong, fitnah saudara. Justru kalau ada orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren, berarti itu orang tua pintar, cerdas, bertanggung jawab dan cinta kepada anak saudara. Kenapa saya katakan dia orang tua yang bertanggung jawab? Karena dia tahu diri. Saya ini bukan ulama. Kalaupun saya ustadz, dengan lingkungan semacam ini, anak saya bisa tergoda, anak saya bisa rusak. Saya bertanggung jawab, anak saya nggak boleh rusak. Lingkungan saya ada narkoba, lingkungan saya ada aneka ragam kemaksiatan. Bagaimana melindungi anak saya? Walaupun saya ustadz, saya sering keluar rumah, saya sering berangkat dakwah, saya sering ngajar di sana sini. Anak saya siapa yang liatin, siapa yang ngawasi, anak saya bisa rusak. Untuk menjaga anak saya masukkan ke pondok pesantren. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti orang tuanya tanggung jawab tidak? Bagus tidak? Itu orang tua tanggung jawab saudara. Dan dia cerdas. Kenapa kita katakan dia cerdas saudara? Karena dia tahu, saudara, sepintar apapun orang tua, kadang-kadang anak kalau belajar sama orang tua saudara susah. Tapi kalau tuh anak dititip ke pesantren lain, mudah dia belajar saudara. Nah itu yang ayahnya ulama, apalagi kalau ayahnya bukan ulama. Dia tahu dirinya nggak bisa ngajar, dirinya nggak punya ilmu. Masa anak saya mesti bodoh? Masa anak saya mesti nggak tahu agama? Masa anak saya nggak bisa menyelamatkan saya nanti di hadapan Allah? Bagaimana supaya anak saya ini manfaat, berguna dunia akhirat, dia juga bela saya nanti di hadapan Allah? Ya masukkan pondok pesantren. Belajar yang betul. Papa yang cari duit, ayah yang cari duit, kau belajar sampai tuntas. Pelajari agama supaya kau manfaat untuk keluarga, bangsa, negara, bahkan
manfaat buat orang tua di hadapan Allah nanti. Betul? Berarti orang tuanya cerdas tidak? Cerdas tidak? Baik, saudara, kalau orang tua pengen anaknya jadi orang soleh, masuk surga, berarti orang tua itu benci atau sayang sama anak? Jawab yang keempat, benci atau sayang? Benci atau cinta? Alhamdulillah, bersyukur Anda semua para santri dan santriwati, saudara. Santriwan dan santriwati, santri dan santria, bersyukur Anda punya orang tua cinta kepada Anda. Anda punya orang tua cerdas. Anda punya orang tua bertanggung jawab. Buktinya mereka titipkan Anda di pondok pesantren. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi jangan termakan tuh fitnah-fitnah begitu. Enggak, saudara. Makanya tiap santri di sini mesti bangga. Alhamdulillah, saya punya orang tua cinta sama saya. Dia sudah selamatkan saya dari pergaulan-pergaulan yang penuh kemaksiatan, yang penuh kemunkaran. Alhamdulillah, orang tua saya betul-betul cinta kepada saya. Nah, kalau orang tua sudah tunjukkan cintanya, saudara, sayangnya, tanggung jawabnya, maka pikulah kewajiban yang diberikan oleh orang tua kepada santri. Orang tua enggak suruh Anda cari duit, enggak. Orang tua suruh Anda belajar. Belajar. Belajar yang betul. Belajar. Begitu Anda belajar, saudara, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar syariat, belajar akhlak, menerapkan, saudara, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Anda semua akan menjadi kebanggaan orang tua. Alhamdulillah. Begitu saya mau tanya di sini, siap belajar? Siap belajar yang rajin? Siap belajar yang rajin? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Nah, itulah saudara pentingnya pondok pesantren yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Catat ya. Tadi saya katakan bagian pertama ceramah saya, ulama sebagai pewaris Nabi, saudara, itu merupakan orang yang wajib kita tinggikan, kita muliakan, kita hormati, saudara, dan kita jadikan panutan kita. Setuju? Siap cinta ulama? Siap bela ulama? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua, Nabi mengatakan dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata beliau? Inni tarikun fikumut tsaqalain. Aku meninggalkan untuk kamu semua dua peninggalan yang sangat berat, kata Nabi, saudara. Yang pertama, kata Nabi, kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Berikut as-sunnah sebagai penjelasannya. Karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, peran Nabi itu litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Tugasmu wahai Nabi, jelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Apa itu maksud Al-Quran? Apa itu arti Al-Quran? Bagaimana itu arah Al-Quran? Kau jelaskan kepada umat. Nah, jadi saudara, Al-Quran Allah ditinggalkan oleh Nabi sebagai amanat yang berat untuk kita semua. Siap jaga Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Takbir. Yang kedua kata Nabi, wa itrati ahli baiti, dan keturunanku yang merupakan ahlil baitku, keluargaku. Kemudian Nabi lanjutkan, sampai 3 kali Nabi ucapkan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi ucapkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kamu sekalian, hai umatku, kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kepada kamu sekalian, hei umatku, kepada Allah
tentang keluargaku. Aku ingatkan kamu sekalian, hai umat Islam, kepada Allah tentang keluargaku. Sampai 3 kali Nabi sebut, saudara. Ada apa 3 kali Nabi sebut, saudara? Sebab Nabi tahu beliau seorang Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, mendapat berita-berita langit dari Allah. Beliau tahu sepeninggal beliau, ahlul baitnya secara turun-temurun sampai kiamat nanti, saudara, akan hidup bainal muhib wal mubghid. Mereka akan hidup di antara pecinta dan pembenci. Nah, makanya kita lihat, begitu Nabi wafat, mulailah Ali ibn Abi Thalib sebagai kepala ahlul bait yang menjaga semua cucu Nabi. Saudara, bagaimana matinya? Dibunuh. Dibunuh. Bahkan kelompok Khawarij mengkafir-kafirkan Ali, menghalalkan darahnya, saudara. Lalu Sayyidina Hasan tampil sebagai pemimpin ahlul bait. Bagaimana nasib hidupnya? Diracun, saudara. Mati diracun. Kemudian setelah itu tampil Sayyidina Husain, cucu Nabi, adik Sayyidina Hasan. Apa yang terjadi? Dibantai di padang Karbala, saudara. Bersama keluarga dan bersama para sahabatnya. Dibantai, saudara. Nah, setelah itu bagaimana keturunannya, saudara? Keturunannya mulailah satu persatu menyebar. Ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syria. Mereka bertebaran di seluruh muka bumi ini, saudara. Saya saat merenungkan peristiwa demi peristiwa, muncul pertanyaan, kenapa ya kok kekhilafahan setelah Nabi nggak serahkan aja kepada keturunannya? Kenapa Nabi serahkannya suro antara umat Islam? Kenapa bukan keturunan aja langsung Nabi tunjuk? Pokoknya nanti setelah aku wafat, nih anak cucuku semua nih mesti jadi khalifah. Kalau Nabi mau sampaikan begitu bisa. Tapi kenapa Nabi nggak lakukan itu, saudara? Karena memang Allah nggak menghendaki begitu. Allah sudah berikan, saudara, ciri ahlus sunnah wal jamaah umat Nabi adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Itu satu. Yang kedua, kita merenung sejenak, saudara. Kalau keluarga Nabi ketika itu begitu Nabi wafat, kemudian naik jadi khalifah pertama, kedua, ketiga, turun-temurun. Andai kata khilafah itu bentuknya kerajaan buat ahlul bait turun-temurun, saudara. Apa yang terjadi? Ahlul bait akan duduk di puncak nikmatnya dunia, dikelilingi oleh aneka ragam kemewahan. Belum tentu mereka hijrah keliling dunia, saudara. Kalau mereka hanyut dalam lezatnya kekuasaan, dalam lezatnya kemewahan dunia, nggak ada mereka yang menyebar merantau ke seluruh dunia, saudara. Jadi apa hikmahnya ahlul bait dimusuhi? Ahlul bait dihina, ahlul bait difitnah, ahlul bait diusir, ahlul bait, saudara, dibunuh. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar mereka menyebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Dan ternyata betul, mereka menyebar, saudara. Ada yang turun-temurun di Irak, ada yang turun-temurun di Mesir, ada yang turun-temurun di Afrika. Bahkan sampailah ke mereka ke Nusantara. Ada yang turun-temurun di Nusantara. Alhamdulillah. Karena memang, saudara, ahlul bait itu diamanatkan. Nabi yang mengatakan, 2 peninggalan aku serahkan kepada kalian semua. 1 Al-Quran, 2 keluargaku. Artinya apa? Keluarga Nabi wajib menjadi pendamping Al-Quran, pendamping As-Sunnah, wajib memegang bendera Al-Quran, bendera As-Sunnah, wajib untuk menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Nah, saya tanya, hikmahnya bagus tidak? Hikmahnya bagus tidak? Nah, jadi saudara nggak usah kaget.
Saudara, kalau zaman sekarang ada yang caci maki ahlul bait Nabi, biasa itu ya ikhwan. Ada yang hadang-hadang keluarga Nabi, biasa itu ya ikhwan. Ada yang ancam-ancam keluarga Nabi, biasa. Ada yang bunuh keluarga Nabi sekalipun, biasa. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, saudara, suatu ketika pernah diancam orang. Beliau putra Sayyidina Husain, cucu Nabi yang selamat dari pembantaian Karbala, saudara. Beliau kembali hidup di Madinah, menjadi seorang guru, saudara, mengajar, menuntun umat. Sekali waktu beliau diancam, mau dibunuh orang. Apa jawaban beliau, saudara? Nahnu ahlul bait, kami keluarga Nabi, al-qatlu lana adah, pembunuhan bagi kami adalah sesuatu yang biasa. Kami nggak kaget untuk dibunuh. Jangankan baru diancam, dibunuh kami nggak kaget. Al-qatlu lana adah, wal karamatu indallahi syahada. Tapi jangan lupa, kemuliaan di sisi Allah adalah mati syahid. Dan jawaban itu selalu dipegang, menjadi pegangan ahlul bait sampai hari ini, saudara. Jadi kalau mereka mengancam-ngancam ahlul bait Nabi, enggak, kita enggak kaget. Al-qatlu lana adah, wal karamatu indallahi syahada. Pembunuhan itu bagi kami sesuatu hal yang biasa. Dan ingat bahwa mati syahid adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.